Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dengan NIM 3119185 dari kelas 1D Farmasi. Saya di sini akan membahas kasus tentang daftar nilai baku F pada taraf krisis 5 dan 1% untuk analisis sidik ragam. Oke, selanjutnya saya akan membahas kasus rancangan faktorial. Ini adalah salah satu contoh kasusnya, di mana kasus ini termasuk hipotesis. Hipotesis diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor A, di mana merupakan faktor pupuk kandang. AO dinyatakan tanpa pupuk kandang, A1 dinyatakan 5 ton, A2 10 ton, dan A3 15 ton. Yang kedua faktor B. Faktor B termasuk faktor kapur, di mana BO tanpa kapur, B1 dinyatakan 0,5 kali AL kurangi DD, B2 sama dengan 1 kali AL kurangi DD, B3 1,5 dikali AL kurangi DD. Dapat diketahui derajat kepentingan tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Ini merupakan data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Di sini dapat diketahui TAB, di mana TAB dihasilkan dari penjumlahan kelompok. Di sini kan terdapat kelompok 1 2,1, kelompok 2 3,1 dan kelompok 3 3,3. Kemudian dari semua kelompok ini, dari data B0, dari semua kelompoknya dijumlahkan sehingga menghasilkan TAB. Sedangkan untuk mencari YAB di sini dari TAB dibagi jumlah kelompok. Berarti TAB dibagi 3. Karena jumlah kelompoknya terdapat 3, sehingga menghasilkan 2,83. Nah, untuk dapat mengetahui TK, di mana semua kelompok 1 dijumlahkan, kemudian dibagi 16, karena jumlah kapur terdapat 16, sehingga menghasilkan 67,2. Untuk mencari kelompok 2, kelompok 3 juga sama. Sedangkan untuk mencari TK TAB, dari TK1, TK2, dan TK3 dijumlahkan kemudian dibagi 3. Untuk mencari TK YAB, dari TK TAB dibagi 3 sehingga menghasilkan 4,39. Nah, selanjutnya analisis jumlah kuadrat. Yang pertama FK. FK sama dengan 210,72. Nah, 210,72 di sini didapat dari TK TAB. Kemudian dikuadratkan dibagi 48. 48 di sini dari jumlah kapur. Jumlah kapur kan terdapat 16 ya. Dibagi jumlah kelompok dibagi 3 dikali 3. Jadi sehingga menghasilkan 92,88521. Kemudian JK total. JK total di sini dapat dilihat ya 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat ditambah 6,1 kuadrat. Nah, JK total dari kelompok 1 sampai kelompok 3 ditambahkan, kemudian dikurangi FK sehingga menghasilkan 141,115. Kemudian terdapat jika kelompok. Jika kelompok di sini dihasilkan dari TK1, TK2,
ditambah TK3, kemudian dikuadratkan, dibagi jumlah kapur, dikurangi FK, sehingga menghasilkan 0,888. Nah, untuk selanjutnya, terdapat JK kombinasi AB. Jika kombinasi AB di sini, kan terdapat 8,5 kuadrat ya. Sampai ditambah 18,1 kuadrat. Nah, di sini itu dari TAB, semua TAB ditambahkan, kemudian dibagi jumlah kelompok, yaitu 3 dikurangi FK, sehingga menghasilkan 137,331. Kemudian terdapat JK galat. JK galat di sini 115 itu dari JK total, kemudian dikurangi JK kelompok, kemudian dikurangi JK kombinasi AB, sehingga menghasilkan 2,896. Kemudian terdapat JK pupuk A. JK pupuk A di sini dihasil 32,9 kuadrat ditambah 62,8 kuadrat dibagi 12 dikurangi FK sama dengan 92,976. Kemudian terdapat JK kapur B. Nah, JK interaksi AB yaitu JK kombinasi AB dikurangi JKA ditambah JKB, sehingga menghasilkan 26,891. Di sini terdapat analisis sidik ragam. Dapat diketahui ya, di sini terdapat kesimpulan basis uji F. Jadi kesimpulannya, semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1%. Dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersamaan. Kemudian pengaruh lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan. Dengan kakak yang kecil yaitu 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitian rendah. Nah, di sini terdapat tabel hasil uji BNT, pengaruh utama tunggal dan interaksi pupuk kandang A dan kapur B terhadap ketersediaan P dalam tanah. Dapat diketahui angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama berarti berbeda tidak nyata. BNT A,01 sama dikali A sama dengan T kali 0,01 dikali 30 dikali akar dari 2 dikali 0,0965 dibagi 12, sehingga menghasilkan 0,349. Jadi BNT 0,01 yaitu 0,349. Kemudian BNT 0,01 AB 2,75 dikali 2, dikali akar 2, dikali akar 2 kali 0,0965 dibagi 3, sehingga menghasilkan 0,697. Dapat diketahui untuk memberi huruf sebagai simbol hasil uji beda ini, datanya disusun berurutan terlebih dahulu, sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk hasil uji BNT, takaran pupuk kandang optimum adalah 10 ton. Kemudian takaran kapur optimum setara 1 kali AL kurangi DD. Kombinasi perlakuan terbaik dalam kombinasi 10 ton pupuk kandang dan secara 1 kali AL kurangi DD. Karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini,
pada pemberian pupuk kandang 0, 5, 10, dan 15 ton, masing-masing berpengaruh optimum jika kombinasi dengan setara. Pada pengapuran setara, masing-masing berpengaruh optimum jika dikombinasikan dengan 10 ton pupuk kandang. Nah, di sini terdapat lampiran F tabel 5% dan 1%, di mana daftar nilai F baku pada taraf kritis 5 dan 1% untuk analisis sidik ragam. Di sini terdapat grafiknya ya. Kemudian derajat bebas galat dan P1 derajat bebas perlakuan atau loka kontrol. Komplit sampai sini. Sekian pembahasan dari kasus nilai baku F pada taraf krisis 5 dan 1%. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.